report. Need a full status report on the explosive device. Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang bertema kiamat. Film ini menceritakan sebuah komet yang akan menghantam bumi. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak percaya dan meremehkannya. Dan apa yang akan terjadi pada mereka semua? Apakah mereka akan selamat? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all... Film dibuka di sebuah observatorium. Terdapat seorang wanita bernama Kate Dibiasky. Kita sebut saja dia Kate, yang sedang menyetel teleskop di observatorium itu untuk mengamati bintang-bintang. Kate melakukan aktivitas ini seperti biasanya. Tidak ada hal yang menarik. Tapi kemudian Kate melihat sebuah titik putih yang tidak biasa. Kate kaget dan langsung melakukan perhitungan. Dan benar saja, benda yang ditemukan oleh Kate merupakan asteroid luar angkasa atau bisa dikatakan komet. Kate langsung memberitahu kepada Dr. Mindy. I got a hard cider and a... Dibiasky, right? Cheers. Dr. Mindy datang dan melihat, dan benar benda itu merupakan sebuah komet yang membuat tim sangat senang karena ini merupakan penemuan besar di abad ini. Dengan bergegas mereka melakukan perhitungan dengan komet itu. Dan seperti tradisi penemuan benda asing lainnya, komet itu akan dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Dibiasky. Setelah melakukan perhitungan dan kecepatan orbit dari komet itu, ditemukanlah kenapa angkanya terus menurun. Di sini, Kate menyadarinya. Begitu pula dengan Dr. Mindy. Kemudian Dr. Mindy menyuruh seluruh mahasiswanya keluar kecuali Kate. Dan mereka melakukan perhitungan selama seharian. Dan benar saja, komet itu tepat dan langsung mengarah ke bumi, yang bisa mengakibatkan kepunahan massal bagi seluruh kehidupan. We're lower. Professor. No, not tonight, guys. Sorry. Dengan perasaan cemas, Dr. Candy dan Kate menghubungi NASA untuk memberitahukan kondisi sebuah komet yang akan menghantam bumi. Tapi saat NASA diberitahu, NASA sama sekali tidak ingin tahu dan merasa kalau semua ini terlalu berlebihan. Jadi pihak NASA meminta kepada Dr. Mandy untuk menghubungi seorang profesor, yaitu Dr. Teddy. Dr. Teddy ini merupakan ketua dari Asosiasi Pertahanan Planet dari Ancaman Luar Angkasa. Tentu saja Dr. Mandy menjadi sangat tidak percaya kenapa NASA bisa mengabaikan sesuatu yang sangat penting seperti ini. Tapi di sini Dr. Teddy bersedia untuk mendampingi mereka untuk mempresentasikan penemuan mereka kepada Presiden. Setelah itu, Kate dan Dr. Mandy berangkat menuju Washington DC dengan sebuah pesawat kargo. Only plane I got going there is that one. Anyway, where do we sit, Kate? Holy shit! Kemudian Dr. Teddy menjemput mereka dan langsung membawa Kate dan Dr. Mindy menuju Gedung Putih. Di sana mereka masih harus menunggu presiden. Tak selang lama presiden datang. Tapi di sini mereka masih harus menunggu lagi 5 menit. Karena presiden masih harus mengurusi urusan negara yang lainnya, yaitu seorang calon mahkamah yang tidak memenuhi kualifikasi, yang merupakan seorang mantan artis dewasa. Berjam-jam mereka telah menunggu sampai seorang jenderal datang menemui mereka dan membawakan beberapa minuman dan cemilan. Tapi sayangnya cemilan dan makanan ini tidak gratis, jadi mereka harus membayarnya. Karena memang keterpaksaan, akhirnya mereka harus membayar makanan itu. Berjam-jam pun berlalu tanpa ada kabar apakah presiden akan menemui mereka. Saat hari menjelang malam, sang jenderal tiba-tiba ditelepon, yang mana jenderal ini harus segera terbang menuju Okinawa, dan mereka pun ditinggal begitu saja. Setelah berjam-jam menunggu, muncullah seorang pria bernama Jason, yang merupakan kepala staf kepresidenan dan sekaligus anak dari presiden, yang mengatakan bahwa presiden hari ini sedang sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Jadi mereka bisa menginap di hotel dan bisa melanjutkan apa yang ingin mereka sampaikan besok. Yang tentu saja hal ini memberikan kekecewaan yang sangat besar kepada Dr. Mindy, dan Dr. Mindy merasa sangat tidak dihargai. The general, he charged us for that. It's a force. Hey, peeps.
horrible, so we're gonna put you out. Oh, they know. But you heard them. Di keesokan paginya, Dr. Mandy dan Kate datang menemui presiden. Di sini, presiden, yaitu seorang wanita bernama Jen, mengatakan kalau mereka punya waktu 20 menit untuk menjelaskan apa yang mereka temukan. Di sini, Dr. Mandy langsung menjelaskan, tapi sayangnya karena gugup, membuat kalimatnya terbatah-batah. Yang tentu saja hal ini membuat Jason, kepala staf kepresidenan dan sekaligus anak dari presiden, tertawa mendengarkan itu. Kemudian di sini, Jen, sang presiden, mengatakan kalau mereka semua berlebihan dan terlalu melebih-lebihkan. Tapi presiden berjanji akan melakukan sesuatu dengan temuan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanya diam dan tutup mulut. Kemudian mereka pun diminta untuk pergi dari Gedung Putih. Mindy is a tenured professor of Okay, let's bottom line. actions we can take through NASA. Right, and assess. Sit tight and assess. Kemudian saat Teddy akan mengantar Kate dan juga Mindy ke dalam kereta, di sini Kate mengatakan kalau dia akan menggunakan kekuatan media untuk menyebarkan kebenaran ini. Dan kebetulan Kate memiliki seorang kekasih yang bekerja di salah satu media. Dengan koneksi yang dia miliki, Kate akan menyebarkan kebenaran ini. Kemudian Kate dan Mandy langsung menuju ke salah satu kantor media, yang mana mereka menjelaskan tentang kedatangan komet yang akan membinasakan seluruh kehidupan di bumi. Yang awalnya awak media ini sedikit skeptis, akhirnya percaya dengan seluruh data yang mereka berikan. Bahkan media ini akan memberikan seorang pengacara bila mereka ditangkap oleh FBI. Tapi di sini Dr. Mandy mengatakan kalau dia hanya akan mengungkapkan sebuah kebenaran mengenai komet itu. Singkat cerita, Kate berjalan dengan Philip di sini. Philip memaksa Kate untuk mengatakan sebuah kebenaran mengenai hal yang dia rahasiakan. Karena terus memaksa, akhirnya Kate menjelaskan kalau bumi akan kedatangan komet raksasa yang ukurannya sebesar Gunung Everest yang langsung menghantam ke bumi. Hal ini membuat Philip menjadi sangat gemetaran dan ketakutan hingga dadanya sesak dan nafas pun menjadi sulit. Still hurts me to think about that. Another show. I'm down from this mountaintop here. Think you won't even. Right, the dinosaurs is headed directly at Earth. It's for a video game. Kemudian Kate dan Dr. Mandy sedang menunggu di ruang tunggu, yang mana mereka akan diwawancarai mengenai kedatangan komet itu. Tapi sebelum sesi mereka, terdapat sesi seorang artis, yang mana artis ini adalah artis terkenal, yang akan membicarakan mengenai hubungannya dengan kekasihnya. Yang tentu saja hal ini membuat ledakan besar bagi masyarakat, karena hubungan mereka kali ini menjadi sorotan. Sedangkan pernyataan Kate dan Dr. Mandy mengenai kedatangan komet itu sama sekali tidak digubris karena penjelasan mereka dianggap tidak masuk akal. Dan di sini, para reporter malah sering memotong ucapan mereka, yang tentu saja hal ini membuat Kate menjadi sangat kesal kepada reporter itu. Akibat kejadian marah-marah Kate di media itu membuat kekasihnya Philip memutuskan hubungan mereka. Dan yang lebih parahnya, Philip memanfaatkan kondisi itu untuk meningkatkan rating di websitenya dengan menjelek-jelekan Kate. Sedangkan Dr. Mandy yang terlihat sangat tenang di acara itu membuat orang menjadi sangat suka dan dia mendapatkan respon positif. Di keesokan paginya, terdapat suatu berita yang menghebohkan yang mana presiden telah berselingkuh dengan salah satu anggota Mahkamah Agung. Yang tentu saja hal ini membuat kekacauan di dunia politik. Dan entah apa hubungannya, tiba-tiba Kate dan Dr. Mandy ditangkap oleh FBI. Bahkan kepala mereka harus ditutupi dengan kain. Randall, Yeah. Oh my gosh. we're all gonna die. Knees right now. Get on. Both me. Or showed up to my. Now be cool, because your ancestors migrated to North. Kemudian ternyata mereka semua dibawa menuju Gedung Putih, yang mana sang presiden percaya dengan semua kata-kata yang mereka katakan. Dengan kedatangan komet itu dan kehancuran umat manusia. Jadi di sini, sang presiden akan menggunakan seluruh kekuasaannya dan pengaruhnya untuk memerintahkan seluruh ilmuwan dan orang-orang terpintar di planet ini untuk mencegah kejatuhan komet itu. Tentu saja hal ini membuat Kate dan Dr. Mindy menjadi sangat senang karena pemerintah akan bertindak. Walaupun sebenarnya ini hanyalah sebuah agenda politik dari sang presiden yang ingin menutupi skandalnya
dengan salah satu anggota Mahkamah Agung. Di beberapa hari kemudian, sang presiden mengumumkan dengan kedatangan komet itu dan sekaligus mengangkat seorang anggota militer yang entah dari mana untuk menjadi pahlawan dalam menjalankan misi menghancurkan komet itu. Setelah kejadian itu, Dr. Mindy menjadi sangat terkenal. Bahkan dia sering diundang ke berbagai macam acara TV. Sedangkan Kate dan Dr. Teddy hanya diundang ke acara TV oposisi yang bahkan mereka sering dijadikan bahan bully. And has been peer reviewed. We're supposed to trust. See the relevancy. I Then mean, why that won't you just ask? doesn't Kemudian hari peluncuran pun tiba di sini. Sang anggota militer yang sudah didandani selayaknya astronot langsung masuk ke dalam pesawat antariksanya. Dan hitungan mundur peluncuran pun dimulai. Setelah beberapa kalimat pembukaan dari presiden, peluncuran ini pun dimulai. Tapi salah satu donatur dari presiden, yaitu Peter, yang merupakan seorang konglomerat kaya di industri gadget, memanggil sang presiden yang mengatakan kalau komet itu mengandung sebuah material yang sangat berharga yang bisa membuat semua orang menjadi berkecukupan. Oleh karena itu, sang presiden mengeluarkan sebuah perintah untuk memutar balik pesawat antariksa itu agar kembali ke bumi karena mereka punya rencana lain. Dan apakah rencana itu? Kita tunggu saja. Some critical information. Amongst the crowd, definitely turning. Setelah kejadian menghentikan peluncuran roket-roket itu, akhirnya Jason, anak dari presiden, menemui Dr. Mandy, yang mana Dr. Mandy ini akan diangkat menjadi salah satu anggota stafnya. Kemudian Dr. Mandy diajak menuju sebuah ruang rapat, sedangkan Teddy dan Kate masih tetap harus menunggu di ruangan itu. Tak lama berselang, rapat pun dimulai dan datang seorang pria bernama Teddy tadi. Di sini Teddy menjelaskan kalau asteroid itu mengandung mineral-mineral yang sangat penting untuk perkembangan dan juga industri. Maka Peter mengatakan kalau dia akan meletakkan drone di sana untuk merubah haluannya dan meledakkan asteroid itu menjadi bagian-bagian kecil sehingga asteroid itu tidak perlu diledakkan lagi. Dan setelah menjadi puing-puing kecil, asteroid itu akan mendarat di bumi dengan aman dan mereka akan mendapatkan sumber daya yang tak terkira. Tentu saja Dr. Mandy tidak setuju dengan semua ini karena dia menganggap ini merupakan ide yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Tapi karena di sini Dr. Mandy tidak memiliki kekuasaan, dia tidak bisa berkata apapun selain bergumam. Setelah rapat itu selesai, Dr. Mandy menemui Kate dan juga Teddy di sebuah bar. Di sini mereka membicarakan tentang rencana pemerintah ini yang mereka anggap sangat konyol. Di saat mereka berkumpul, terdapat banyak orang yang mendengarkan atau lebih tepatnya menguping obrolan mereka. Karena sudah sangat kesal, akhirnya Kate mengatakan kebenarannya kalau di komet itu mengandung sebuah unsur-unsur dan juga mineral yang sangat penting. Maka pemerintah tidak jadi meledakkannya. Pemerintah memiliki sebuah rencana dengan meledakkan komet itu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian akan memindahkannya dan ditambang. Dan ini hanyalah kepentingan korporat dan orang-orang serakah. Yang tentu saja pernyataan Kate ini menjadi kerusuhan di kafe itu dan terjadilah huru-hara yang tak terkira dan tentunya Kate harus ditangkap oleh FBI lagi. To make sure this whole thing doesn't turn out to be a complete Faster. They're talking about letting a comet. We're confused too. That's an awfully. They found a bunch. Are disgustingly rich. Oh, Randall, God. Setelah kekacauan itu, Dr. Teddy langsung pergi dari tempat itu, yang tentu saja langsung dipanggil oleh Dr. Mandy. Dan di sini, Dr. Teddy mengatakan kalau dalam hidup ini memang banyak pilihan, tapi kita harus memilih yang benar. Kemudian Dr. Teddy pun pergi. Semenjak itu, Dr. Mandy dipaksa untuk menyetujui seluruh potensi dan pertambangan dari komet itu. Ditambah lagi, kini Dr. Mandy menjadi juru bicara dan semakin terkenal dan memiliki hubungan gelap dengan salah satu reporter itu. Dan sialnya, hubungan gelap mereka harus ketahuan oleh istri Dr. Mandy yang membuat istri Dr. Mandy sangat kecewa dan marah. Dan kemudian pergi mencampakkan Dr. Mandy. Kemudian di suatu pagi, Dr. Mandy datang menuju sebuah wawancaranya. Karena sudah tidak tahan dan juga mengingat perkataan dari Dr. Teddy, akhirnya Dr. Mandy mengatakan dan mengungkapkan seluruh kebenarannya. Kalau upaya pemerintah untuk menambang asteroid itu hanyalah omong kosong, kita semua akan mati tanpa terkecuali. Dr. Mandy mengatakannya sambil berapi-api dan marah.
Akibat kejadian itu, Dr. Mandy langsung ditangkap dan kepalanya ditutupi dengan sebuah kain. Kali ini Dr. Mandy harus diasingkan. Di lain cerita, Kate setelah diasingkan kini harus hidup sendiri dan bekerja di sebuah minimarket. Ditambah lagi keluarganya tidak lagi menerima dirinya. Kemudian saat berada di minimarket, tidak sengaja Kate bertemu dengan gerombolan pemuda yang anti dengan pemerintahan. Dan di sini terjadi banyak obrolan di antara mereka dengan skandal pemerintah dan juga rencana-rencana pemerintah. Tapi Kate mengatakan kalau pemerintah tidak cukup pintar untuk berbuat jahat. Selagi mereka berbicara, komet itu semakin mendekat. Dan sisa kehidupan di bumi tinggal menghitung hari sebelum semuanya binasa dan musnah. Give quality service. We don't give a shit. Okay. Thanks. Kemudian di suatu malam, Kate dan salah satu pemuda yang tidak suka dengan pemerintah sedang menikmati malam yang indah. Namun tiba-tiba terdapat secercah cahaya di langit yang merupakan komet itu. Kali ini komet itu bisa terlihat dengan jelas dengan mata telanjang. Begitu pula dengan Dr. Mandy yang bisa melihat komet itu dengan jelas dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa komet itu benar-benar nyata dan dia akan menghancurkan bumi. Kemudian di malam itu Dr. Mandy dan Kate membuat suatu gerakan, yaitu just look up atau melihat ke atas. Hal ini membuat kericuhan dan juga perpecahan di masyarakat yang ingin segera menghancurkan komet itu. Dan begitu pula dengan Dr. Teddy yang menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi untuk memaksa pemerintah menghancurkan komet itu. Tapi sayangnya pemerintah juga tidak kehilangan akal. Mereka juga membuat suatu gerakan, yaitu don't look up atau jangan melihat ke atas, dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Dr. Mandy merupakan sebuah kesalahan. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang tidak percaya dengan perkataan dari presiden dan lebih mempercayai Dr. Mandy. Begitu pula dengan pemerintahan dunia yang akan mempertimbangkan untuk menghancurkan atau menjauhkan asteroid itu dari bumi. We need them because you understand? No, I don't get it. Do you understand? Kemudian di keesokan paginya terdapat sebuah kabar yang tidak mengenakan, yang mana negara-negara lain yang telah dikeluarkan dari hak mineral seperti Rusia, Cina, dan juga India akan melakukan peluncuran dan menghancurkan asteroid itu. Tapi sayangnya sebelum roket mereka meluncur, roket mereka telah meledak. Dan misi kali ini pun gagal, dan mereka tidak bisa mempersiapkan roket dalam waktu dekat. Dan satu-satunya harapan mereka hanyalah misi dari Peter, sang konglomerat kaya yang ingin menambang mineral di komet itu. Di sini Dr. Mandy pun menjadi sangat kesal dan marah. Tapi apapun yang mereka lakukan, kini tidak ada gunanya. Di sini Dr. Mandy mengajak Teddy, Kate, dan juga kekasihnya untuk datang ke rumahnya karena mereka akan diundang untuk makan malam. Tapi sebelum datang ke rumah Dr. Mandy, mereka akan berbelanja sebentar. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Dr. Mandy. Sampai di sana, Dr. Mandy bertemu dengan istrinya. Di sini, Dr. Mandy meminta maaf kepada istrinya dan juga menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Karena istrinya masih sangat mencintai Dr. Mandy, akhirnya istrinya pun memaafkan apapun yang telah dilakukan oleh Dr. Mandy. Lagi pula, dulu semasa mereka masih pacaran, istrinya pernah melakukan hal yang sama. Jadi kini mereka pun impas dan keharmonisan keluarga mereka pun kembali. Di sini mereka semua melakukan persiapan untuk makan malam. Kemudian hari peluncuran dan juga rencana Peter pun dimulai. Roket-roket yang sangat besar dan juga canggih mereka luncurkan menuju langit untuk membelah komet itu menjadi beberapa bagian. Tapi sayangnya beberapa roket harus hancur saat peluncuran. Tapi di sini Peter mengatakan kalau semuanya sudah direncanakan dan tidak akan ada kegagalan. Setelah roket-roket itu sampai di komet, keluarlah beberapa drone yang akan mulai menanamkan beberapa nuklir di beberapa titik, yang mana nuklir ini akan membelah komet. Tapi sayangnya beberapa drone gagal dan malah mengalami malfungsi, dan sebagian dari mereka pun harus hancur. Dan yang lebih parahnya, bom mereka harus meledak bahkan sebelum mencapai dalam komet itu, yang membuat misi mereka harus gagal. Tapi di sini Peter masih terus berkata kalau semuanya terkendali dan terkendali. Kemudian Peter beranjak pergi dari tempat itu, diikuti oleh sang presiden dan seluruh staf yang berada di sana yang hanya ingin berada bersama dengan keluarga mereka. Sedangkan Jason, anak dari sang presiden, hanya bisa duduk
dan merenung semua kejadian ini. Tak lama berselang di rumah Dr. Mandy mendapatkan telepon dari seseorang, dan ternyata ini adalah telepon dari seorang presiden. Yang mana sang presiden mengatakan kalau Peter telah menyiapkan bahtera untuk mereka keluar angkasa dengan dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih, yang mana mereka akan tertidur sampai menuju planet tujuan. Tapi di sini, Dr. Mandy mengatakan kalau dia berterima kasih atas perhatian dari presiden. Tapi dia hanya ingin bersama keluarganya, dan Dr. Mandy pun mengatakan kalau semoga dirinya hidup bahagia dengan putranya. Dan di sini, presiden baru sadar kalau putranya tidak berada di sampingnya. Karena terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, akhirnya sang presiden lupa kalau putranya masih tertinggal di ruang kendali. Clearly, we were wrong. Of course. Jason. Kemudian ini akan menjadi makan malam terakhir bagi mereka. Di sini Dr. Mandy dan keluarganya, termasuk Teddy dan juga Kate, mengungkapkan seluruh perasaan mereka dan penyesalan mereka mengenai komet itu. Tapi kini mereka sudah bisa ikhlas dan menerima seluruh keadaannya. Dan mereka kini hanya ingin menikmati waktu kebersamaan mereka. Tak lama berselang, komet itu pun mulai masuk ke dalam orbit bumi dan perlahan-lahan mulai menuju permukaan bumi. Kekacauan terjadi dimanapun. Ada orang yang sudah terima dan pasrah dengan nasib yang mereka alami, ada pula yang tidak terima. Bahkan ada pula yang tidak peduli dengan semua ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Apapun yang mereka lakukan, apapun sikap yang mereka ambil, semuanya telah terlambat. Komet itu perlahan-lahan mulai masuk ke dalam bumi dan menghantam lautan dan menciptakan gelombang panas yang luar biasa yang memusnahkan seluruh kehidupan manusia. Sedangkan sang presiden dan juga Peter sudah masuk ke dalam pesawat antariksa mereka untuk menuju planet baru. Saat sampai di planet baru, sang presiden sangat kagum dengan keindahan di planet ini. Yang kadar oksigennya pun terlihat sangat menjanjikan di tempat ini, walaupun mereka sedikit pusing karena kadar oksigen di tempat ini jauh lebih tinggi daripada di bumi. Kemudian, tak selang lama terdapat sebuah hewan yang seperti unggas datang menghampiri mereka. Karena sangat cantik, sang presiden menghampiri hewan itu. Dan saat akan membelai hewan itu, tiba-tiba hewan itu langsung menggigit dan menghabisi sang presiden. Dan film pun berakhir dan tamat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Don't Look Up. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kiamat yang mungkin agak beda ini. Ya, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.